Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamullah ala toha Rasulillah. Salatu wa salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Saudaraku, setiap manusia tentu mendambakan menjadi orang yang baik, karena sejatinya kehidupan akan membaik ketika manusia pun juga memulai kebaikan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Kebaikan yang selalu mereka dambakan bukanlah tak berarti, melainkan kebaikan itulah yang akan membantu mereka meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha baik, maka Allah juga mencintai hambanya yang baik. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan syarah atas kitab Syekh Syaihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan terdapat 3 kriteria seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang baik. Syekh Nawawi berkata, pertama, ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki seorang hamba untuk menjadi orang yang baik, maka Allah Azza wa Jalla menguatkan agamanya. Agama seorang hamba tersebut dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikuatkan keimanannya sehingga hamba tersebut tetap teguh menapaki jalan kebaikan meskipun godaan malang melintang, sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki menjadi baik, maka dikuatkanlah ia dalam perkara agama. Yang kedua, dizuhudkanlah hamba tersebut di dalam perkara dunia. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak tergiur sedikit pun akan gemerlap pesona dunia. Ia berpikir bahwa dunia hanyalah tempat singgah semata, hanya perkara yang fana, hanya yang baik, hanya mengingat satu perkara, yaitu janji Allah Azza wa Jalla akan kehidupan akhirat yang kekal adanya. Ia ingat betul akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara dunia, bahwa cinta dunia adalah pokok dari segala keburukan. Yang ketiga, diperlihatkanlah aib-aib dalam dirinya sendiri. Hamba yang baik tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna, yakni mencari-cari aib sesamanya, membicarakan keburukan orang lain, terlebih merasa dirinya lebih baik
dan memandang orang lain terlalu buruk. Sungguh hal tersebut jauh dari diri seorang hamba yang baik. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Ia oleh Allah Azza wa Jalla disibukkan dengan aib-aib pribadinya. Ia disibukkan dengan berintrospeksi diri, muhasabatun nafsi, mencari-cari kekurangan diri sendiri untuk kehidupan, untuk kemudian ia perbaiki agar kelak ia akan benar-benar menjadi hamba yang baik. Hal ini senada dengan perkataan ulama ahli hikmah, beruntunglah bagi orang-orang yang disibukkan dengan aib pribadinya daripada aib-aib manusia. Terlepas dari itu semua, ba'dul hukama, sebagian hukama ahli hikmah juga menerangkan bahwa sesungguhnya manusia sudah bisa meraba-raba nasibnya, apakah ia ditakdirkan menjadi orang baik atau sebaliknya, yaitu dengan melihat aktivitas sehari-harinya, apakah ia dimudahkan dalam kebaikan atau tidak. Jika iya, maka ia benar-benar ditakdirkan menjadi orang yang baik, karena mereka, yakni ulama ahli hikmah berkata, tiap-tiap manusia itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi ketika seorang hamba selalu diliputi dengan kebaikan demi kebaikan, maka beruntunglah manusia itu, ia ditakdirkan menjadi orang baik. Saudaraku, adapun 3 hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah: yang pertama, suka membicarakan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah dari banyak berprasangka. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhannal akdabul hadis. Tinggalkanlah berprasangka, karena berprasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan dalam Islam melarang seorang memberitakan setiap apa yang ia dengar dan setiap apa yang ia lihat. Rasulullah SAW telah bersabda, kafa bi mar'i kadiba ay yakhaddasa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dianggap dusta dengan dia membicarakan setiap apa yang ia dengar. Hadis rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terlebih lagi kalau sampai berdusta, padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wajtanibu aqulazar, jauhilah perkataan dusta. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdiba wa yatharral kadhiba hatta yaktaba indallahi kadhiba. Jauhilah dusta, karena berdusta akan mengantarkan kepada keburukan, sedangkan keburukan akan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta dan menekuninya, niscaya akan ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai pendusta. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim dari Ibnu
Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal kedua yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah banyak meminta-minta apa yang dimiliki orang lain serta senang mengajukan kebutuhannya kepada orang lain. Tidaklah sepantasnya seorang muslim yang sehat menghinakan dirinya dengan cara meminta-minta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La tazalul mas'alata bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa fi wajhi mat'atul lahmah. Tidaklah perbuatan meminta-minta ditekuni oleh seorang kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perbuatan meminta-minta adalah penggaruk yang mengoyak wajah seseorang, kecuali jika seorang meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang mengharuskannya meminta. Hadis rawahu Bukhari dari Samurai bin Jundub radhiyallahu anhu. Hal ketiga yang dimurkai oleh Allah SWT, yakni perbuatan menyia-nyiakan harta. Sebab harta adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah kenikmatan Allah atas kalian jika kalian hanya beribadah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Wa huma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu dengan baik. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa mendambakan dan melakukan kebaikan demi kebaikan untuk meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.